Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Salve, selamat bertemu kembali. Semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Baik, adik-adikku sekalian, ada yang tidak datang hari ini? Ada. Siapa? Kenapa? Kenapa? Sakit ya? Tidak ada surat sakit. Tanpa keterangan. Ya. Kalau sakit berarti harus ada surat sakit. Ya, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdiri, kita mengawali. Sama-sama bisa baca? Bisa. Jadi, pimpin Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang senantiasa Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita semua tetap berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita ini. Kita sama-sama menyanyikan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Ini kita bisa sebut sebagai kesepakatan kelas. Ada di depan kita, saya minta 4 orang perwakilan dari antara kamu untuk membacakan satu poin. 3 yang pertama. Menghargai siapa saja yang berbicara. Oke. Menghargai siapa saja yang berbicara. Artinya kalau ada yang berbicara, kita yang lain jangan ikut berbicara. Kita dengar. 4. Mengikuti setiap kegiatan dengan penuh semangat. Mengikuti setiap proses tahapan dalam pembelajaran ini dengan penuh semangat. Hari ini kita akan melihat materi tentang Yesus yang berbelas kasih. Yesus yang berbelas kasih. Tujuan pembelajarannya yang pertama, paling pertama, kamu bisa menceritakan pengalaman melakukan tindakan kasih. Artinya sebentar adik-adik kita bisa mengingat kembali pengalaman kita masing-masing, bukan pengalaman orang lain ya. Apakah Anda pernah melakukan tindakan kasih dalam hidup kita sehari-hari? Jadi pembelajaran agama sekali lagi itu bukan terutama untuk dapat nilai yang bagus, tetapi supaya ada pengaruh untuk perubahan sikap yang lebih baik. Kalau kita belajar tentang kasih, kita harus praktekkan bagaimana berbuat kasih pada sesama dalam hidup kita setiap hari. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran. Selanjutnya Anda perlu memperhatikan lingkup penilaian. Apa yang akan Pak nilai dari proses pembelajaran ini? Ada 3. Yang pertama, kognitif, dimensi kognitif, berkaitan dengan pemahaman kamu. Kamu ingat betul atau tidak apa yang kita pelajari saat ini? Semua, pada awal kita melihat tentang belas kasih, materi tentang Yesus yang berbelas kasih. Kita sekalian diajak untuk mengingat kembali pengalaman kita setiap hari
berkaitan dengan tindakan kasih. Mudah-mudahan 3 pertanyaan di depan ini bisa membantu kita. Yang pertama, siapa di antara kita yang pernah tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang lain menderita? Bisa Anda siapa saja yang tergerak? Atau semua sudah mati rasa? Masa satu orang saja? Pernah tergerak oleh rasa belas kasihan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang Anda lakukan ketika tergerak oleh belas kasihan? Membantu. Ada yang diam saja? Tidak. Atau ada yang hanya bilang kasihan, lalu selesai? Mungkin ada yang mau ceritakan pengalaman tentang berbelas kasih, melakukan tindakan belas kasih. Oke, silakan. Pengalaman saya tentang berbuat belas kasih. Waktu itu saya pergi pasar, saya melihat nenek yang menjual sapu, dan saya merasa kasihan dan hati saya bergerak untuk membantu nenek itu. Dan saya membeli semua sapunya dan membagikan kepada semua orang yang membutuhkan. Tepuk tangan. Mudah-mudahan dari sering pengalaman tadi, kita yang lain juga bisa mengingat pengalaman-pengalaman kita. Mungkin hal-hal kecil, kadang tidak kita sadari, kita anggap itu hal biasa, tetapi itu adalah tindakan kasih yang kita lakukan. Yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi berkaitan dengan nomor 1, sikap apa saja yang perlu kita miliki supaya bisa berbuat kasih, sikap apa yang harus ada dalam hati kita. Ketiga, berdasarkan bacaan kitab suci itu, berdasarkan teks itu, apa yang mendorong Yesus mau melakukan tindakan belas kasih? Menurut kamu, apa yang mendorong Yesus mau melakukan tindakan belas kasih? Dan yang terakhir, tindakan belas kasih apa saja yang dilakukan Yesus berdasarkan kitab suci? Tindakan-tindakan lain selain teks yang kamu baca. Kamu bisa ingat apa saja yang pernah dibuat oleh Yesus? Boleh didaftar ya, sebanyak-banyaknya, atau minimal 3 gitu. Silakan. Satu orang yang mencatat, sebentar ada perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan. Mulai. Siap untuk semangat ya. Baik anak-anak yang terkasih, setelah kamu berdiskusi dalam kelompok, sebelum mempresentasikan hasil kelompok kamu, saya minta ketua kelas bisa membantu kita memberikan semangat yang baru dengan ikut semangat. Oke, siap-siap semua. Berdiri. Biar lebih semangat. Berdiri.
bab 6 ayat 27 sampai 37. Yesus berdasarkan Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kasih yang dikehendaki oleh Yesus adalah Tuhan melihat janda itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Soal yang kedua, agar dapat melaksanakan kasih seperti yang dikehendaki Yesus, sikap apa saja yang perlu kita miliki? Sikap yang perlu kita miliki adalah sikap belas kasihan, sikap membantu, sikap meyakinkan orang lain untuk saling membantu. Kasih yang terarah kepada orang yang membutuhkan. Dan dalam Injil Lukas, yang ini Lukas 6:27-37. Kalau Anda baca baik-baik di situ, Tuhan Yesus mau para pengikutnya, kita pengikutnya itu mempunyai kasih yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia menuntut pengikutnya, kita semua, supaya punya kasih yang lebih besar, yang lebih tinggi. Makanya tadi dalam salah satu teks, dalam salah satu ayat yang katakan, jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apa lebihnya kamu dari orang-orang kafir? Apa saja yang kamu ingat, sebagai tindakan belas kasih yang dilakukan oleh Yesus. Tindakan belas kasih apa saja yang pernah dilakukan oleh Yesus dan ada dalam kitab suci. Yang bisa jawab apa tanya? Saya Pak. Isi? Yesus memberi makan 5.000 orang. Cukup, satu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Siapa lagi yang lain? Saya Pak. Ya. Dia menyembuhkan orang-orang kusta. Menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yang laki-laki? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Saya Pak. Saya Pak. Tidak ingat? Membangkitkan orang mati, luar biasa. Tepuk tangan saudara. Baik. Apa yang mendorong Yesus melakukan tindakan belas kasih? Apa motivasi Yesus melakukan itu? Ada yang masih ingat? Yesus tergerak oleh apa? Belas kasihan. Yesus tergerak oleh belas kasih. Oke, cukup. Baik adik-adik, duduk sikap sempurna. Ada satu hal sebagai refleksi dari proses pembelajaran ini. Saya ingin adik-adik bisa menemukan, mencari tahu kira-kira apa manfaatnya Anda mengikuti pembelajaran tentang Yesus yang berbelas kasih. Tidak usah dijawab sekarang, Anda jawab dalam hati Anda. Manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Dan itu Anda tulis dalam buku catatan kamu, menjadi niat kamu supaya melakukan hal yang baik sesuai yang kita dapat pada hari ini. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Bantulah kami ya Bapa untuk memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama kami. Bantulah kami untuk senantiasa peduli dan berbelas kasih
kepada